Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Oktaviana, NIM 19220067, Prodi Manajemen 2. Baiklah, saya akan menjelaskan dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14. Yang pertama, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Manajemen berasal dari kata kerja to manager, bahasa Inggris yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Fungsi-fungsi manajemen. 1. Fungsi perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. 2. Fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada daya manusia, sumber daya fisik lainnya yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan perusahaan. 3. Fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisien kerja serta maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lainnya. 4. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian adalah untuk aktivitas menilai kerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jadi diperluas. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemerhatian sumber daya manusia agar tercapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. 2. Penganalisisan jabatan dan pekerjaan, yaitu penganalisisan yang menjelaskan secara rinci tentang masing-masing pekerjaan atau jabatan dan perusahaan atau organisasi. 3. Perekrutan dan penyeleksian karyawan dan atau suatu sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut sesuai dengan syarat, sistem, tata cara, prosedur, proses yang dibutuhkan. 2. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses pengantisipasian dan membuat ketentuan persyaratan untuk mengatur arus gerak tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar organisasi. 2. Metode informasi permasalahan tenaga kerja. 1. Organisasi. 2. Situasi persediaan tenaga kerja. 3. Pelamar. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. 1. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dan dalam perusahaan. 2. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan sehingga setidak pekerja ada yang mengerjakan. 3. Untuk menghindari terjadinya mismanagement yang tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. 1. Manajemen puncak memiliki visi yang lebih baik terhadap aspek sumber daya manusia atau terhadap keputusan bisnis. 2. Manajemen dapat memprediksi adanya ketidakseimbangan dan mempengaruhi biaya
sumber daya manusia menjadi tidak kontrol. 3. Manajemen dapat menempatkan right man on the right place dengan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ketiga, analisis pekerjaan dan analisis ketenagakerjaan. 1. Analisis pekerjaan. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan deskripsi pekerjaan untuk memberikan informasi dalam rangka mendesain atau mengembangkan organisasi, rekrutmen, manajemen kinerja, pelatihan, dan pengembangan serta pengajian. Pendapatan lain mengemukakan bahwa analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tercapai tujuan. Jenis-jenis analisis pekerjaan. 1. Analisis pekerjaan tradisional. 1. Tanggung jawab. 2. Tanggung jawab kewajiban. Ketiga, kualifikasi. Yang kedua, analisis pekerjaan yang berdasarkan hasil. 1. Teks. 2. Kondisian. 3. Standar. 4. SKS. 2. Analisis ketenagakerjaan. Pengertian analisis ketenagakerjaan adalah tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usaha kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tentang tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. 4. Penarikan tenaga kerja. 1. Pengertian penarikan tenaga kerja adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar pekerjaan sebagai karyawan. Proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan untuk yang di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan penarikan tenaga kerja. 1. Secara umum, tujuan penarikan tenaga kerja adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh suatu pekerjaan. 2. Secara khusus. 1. Agar sesuai dengan program dan strategi perusahaan. 2. Untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan panjang. 3. Untuk mendukung kebijaksanaan perusahaan. 4. Membantu dalam meningkatkan proses pemeliharaan tenaga kerja. 5. Mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang baru bekerja. 6. Sebagai upaya dalam mengkoordinasikan. 7. Melakukan evaluasi efektif. 8. Mengurangi kegiatan perusahaan. 5. Seleksi tenaga kerja. 1. Pengertian seleksi. Seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang-orang yang memenuhi kriteria seleksi untuk peringkat yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan seleksi tersebut diantara lain: 1. Menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. 2. Memastikan keuntungan indikasi SDM perusahaan. 3. Mengevaluasi dalam perselisihan dan presentasi pelamar sesuai minat. 3. Memperlakukan pelamar secara adil dan menjalankan diskriminasi. 4. Memperkecil tingkat buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. 3. Teknik seleksi. 1. Teknik seleksi menggunakan wawancara. Wawancara atau wawancara lazim digunakan dalam proses seleksi calon pegawai atau karyawan. 2. Teknik seleksi menggunakan pusat penilaian. Merupakan suatu proses produksi ranting yang canggih yang diarahkan sedemikian rupa sehingga kita dapat meminimalisir
menyebabkan timbulnya penyimpangan biasa yang sangat mungkin terjadi, sehingga dapat dipastikan kandidat tenaga kerja terlihat dalam proses tersebut. 6. Penempatan dan program orientasi. 1. Pengertian penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya, yang mendelegasi wewenang kepada orang tersebut. 2. Program orientasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkenalkan karyawan baru pada perusahaan, kelompok pekerja, lingkungan kerja, dan atasan. Tujuan orientasi: membantu para karyawan baru menyesuaikan diri dengan memperkenalkan mereka pada 1. peran mereka masing-masing, 2. organisasi dan kebijakannya, 3. rekan-rekan kerja mereka. Manfaat program orientasi: 1. mengurangi kecemasan karyawan, 2. karyawan baru baik mempelajari tugasnya dengan lebih baik, 3. mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung, 4. karyawan baru menjadi lebih baik. 7. Pemutusan hubungan kerja. 1. Pengertian. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan pekerja dengan pengusaha. Penyebab terjadinya PHK: adanya beberapa penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja, yaitu 1. selesainya perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, 2. pekerja melakukan kesalahan berat, 3. pekerja melanggar perjanjian kerja sama atau peraturan perusahaan, 4. pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya, 5. PHK massal karena perusahaan lagi rugi, 6. peleburan penggabungan perusahaan 100, 7. pekerjaan meninggal dunia, 8. pekerja mengakhiri 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara berurut, 9. pekerja sakit kepanjangan, 10. pekerja masuk usia pensiun. 8. Pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. 1. Pengertian pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Tujuan pengembangan tenaga kerja yaitu 1. memperbaiki kinerja tenaga kerja, 2. mengembangkan keahlian para tenaga kerja sejalan dengan kemajuan teknologi, 3. mengordinasikan para tenaga kerja baru terhadap organisasi, 4. bekerja secara benar dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja sesuai bidang, 3. cara mengembangkan tenaga kerja yaitu 1. orientasi, 2. pelatihan, 3. pendidikan. 2. Pengertian kompensasi. Kompensasi atau upah adalah balas jasa atau yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat. Jenis kompensasi terbagi menjadi 3. 1. Kompensasi
finansial langsung, yaitu bayar yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, dan bonus. 2. Kompensasi finansial tidak langsung, yaitu bayaran yang dikeluarkan perusahaan tidak diberikan langsung kepada karyawan. 3. Kompensasi non finansial, yaitu bayaran tidak terkait dengan uang seperti pelatihan kecakapan karyawan dengan lingkungan kerja yang nyaman. Komponen-komponen kompensasi adalah sebagai berikut: 1. Gaji, 2. Upah, 3. Insentif, 4. Kompensasi tidak langsung. 9. Perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. 1. Pengertian. Karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan, dan posisi yang diduduki oleh seorang selama masa bekerja. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir. Manajemen karir adalah proses mengelola dan perencanaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang dimiliki. Pengembangan karir dapat diartikan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai mencapai karir masa depan di tempat mereka bekerja. B. Tujuan perencanaan karir. 1. Membantu dalam mencapai tujuan individu. 2. Menunjukkan hubungan kerjasama pegawai. 3. Membantu pegawai mengidentifikasi kemampuan potensi mereka. 4. Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. 5. Bukti tanggung jawab sosial. 6. Membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. 7. Mengurangi turnover dan biaya karyawan. 9. Mengurangi kuasa profesi dan manajerial. 10. Motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. 1. Pengertian motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan suatu modal dalam menggerakkan dan mengarahkan para karyawan atau pekerja agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dalam mencapai sasaran dengan penuh kesadaran, kegairahan, dan tanggung jawab. 2. Bentuk-bentuk motivasi. 1. Kompensasi bentuk uang. 2. Pengarahan dan pengendalian. 3. Penempatan pola pekerja yang efektif. 4. Kebajikan. 2. Pengertian prestasi. Secara etimologis, prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu prestes, yang berarti hasil dari usaha. Prestasi diperoleh dari usaha yang telah dilakukan. Prestasi dapat dicapai dengan mendapatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi semua aspek kehidupan. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dari pelaksanaan tugas serta segala tingkah laku kerja yang dalam pelaksanaannya aktivitas kerja. Manfaat prestasi kerja. Menurut Handoko terdapat 1. Perbaikan prestasi kerja. 2. Penyesuaian kompensasi. 3. Keputusan. 4. Kebutuhan latihan dan pengembangan. 11. Kepuasan kerja, stres, dan konflik kerja. 1. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja berarti perasaan mendukung atau tidak mendukung yang dialami pegawai dalam bekerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap berbagai faktor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individu di luar kerja. Jadi, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana karyawan memandang pekerjaan mereka.
Fungsi kepuasan kerja. 1. Untuk meningkatkan disiplin pekerjaan dalam bekerja. 2. Untuk meningkatkan semangat kerja dan loyalitas pekerjaan terhadap perusahaan. Stres. Stres adalah suatu kondisi keadaan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Gejala stres mempengaruhi hambatan fisik dan mental sehingga seseorang bisa menjadi nervous dan merasa khawatir dan kronis dan menunjukkan sikap mudah marah dan tidak kooperatif. Penyebab stres. 1. Beban kerja yang berlebihan. 2. Tekanan desakan waktu. 3. Kualitas service yang jelek. 4. Iklim politis yang tidak aman. 5. Wewenang terbatas untuk hambatan tanggung jawab. 7. Frustasi. 8. Konflik antara pribadi dan kelompok. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karya. 12. Budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Budaya organisasi. 1. Pengertian budaya organisasi. Sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain. 2. Fungsi budaya organisasi. 1. Perasaan, identitas, dan menambah komunitas organisasi. 2. Alat perorganisasian anggota. 3. Menguatkan nilai-nilai dalam organisasi. 4. Mekanisme kontrol pelaku. 5. Mendorong dan meningkatkan kerjasama ekonomi baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. 6. Penentu arah organisasi mana yang lebih baik dan tidak. Pengembangan organisasi. Pengertian pengembangan organisasi. Tahap-tahap pengembangan organisasi develope. 2. Tujuan pengembangan organisasi. Tujuan pengembangan organisasi adalah untuk meningkatkan kerja keseluruhan perusahaan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan. 13. Audit sumber daya manusia. Pengertian audit sumber daya manusia. Audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok atau lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi, mengukur lembaga atau perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Manfaat audit sumber daya manusia. Manfaat dari audit sumber daya manusia antara lain: 1. Mengidentifikasi kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia bagi organisasi. 2. Meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. 3. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara anggota-anggota Departemen Sumber Daya Manusia. 4. Memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. 5. Merangsang keseragaman berbagai kebijakan dan praktek sumber daya manusia. 1. Menilai efektivitas dari fungsi SDM. 2. Menilai apa program dan aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. 3. Memastikan ketaatan berbagai program aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. 14. Pemeliharaan sumber daya manusia. 1. Pengertian. Pemeliharaan adalah pertahanan dan atau peningkatan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjukkan tercapainya tujuan perusahaan. Pemeliharaan sumber daya manusia di sini dimaksud sebagai suatu kegiatan manajemen
untuk mempertahankan stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya dalam perusahaan. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia: 1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 2. Meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. 3. Meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. 4. Memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. 5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarga. 6. Memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. 7. Mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. 8. Mengefektivitas pengadaan karyawan.